Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 MIA 1, 2, dan 3. Kali ini pembelajaran kimia kita tentang cara menentukan letak unsur di dalam sistem periodik unsur. Nah, setidaknya kalian harus tahu atau mempunyai tabel sistem periodik unsur ya. Di sana ada yang namanya golongan dan periode. Ya, ada golongan 1A atau dinamakan dengan golongan utama, ada yang namanya golongan transisi atau B, golongan B, dan yang ketiga nanti ada golongan transisi dalam. Periodenya, periode jumlahnya ada 1 sampai dengan 7. Nah, bagaimana cara menentukan letak unsur di dalam sistem periodik itu tanpa harus melihat tabel sistem periodik? Nah, ini ada beberapa aturan cara menentukan letak unsur ya. Yang pertama ya, golongan itu ditentukan oleh jumlah elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Yaitu elektron yang berada pada kulit terluar. Periode ditentukan oleh jumlah kulitnya. Yang pertama, golongan utama. Golongan utama itu adalah belakangnya A semua, mulai dari angka 1A sampai dengan 8A. Golongan utama cirinya yang pertama berakhir di subkulit S. Maka elektron valensinya dihitung yang berada pada kulit S. Atau berakhir di subkulit P, maka elektron valensinya dihitung adalah S dan P. Nah, kemudian yang kedua, golongan transisi. Ini yang belakangnya B, 1B sampai dengan 8B. Golongan transisi cirinya adalah berakhir di subkulit D. Maka elektron valensinya adalah S ditambah D. Nah, jika elektron valensinya nanti 8, 9, 10, maka dianggap 8B. Kalau elektron valensinya sampai 11, maka dianggap 1B. Elektron valensinya 12 dianggap 2B. Nah, yang terakhir yaitu golongan transisi dalam. Ini meliputi golongan lantanida dan aktinida. Cirinya adalah berakhir di subkulit F. Ya, berakhir di subkulit F. Kalau periode 6 itu dikatakan lantanida, kalau periode 7 dikatakan aktinida. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Nah, diperhatikan baik-baik ya. Tentukan letak unsur berikut. Yang pertama, X20. Untuk menentukan letak unsur, kalian tulis konfigurasinya dulu. X20. Harus hafal ya, wajib ini penulisan konfigurasi elektron menurut asas Aufbau. X20 berarti dimulai dari berapa? 1S2 ya, 2S2, 2P6, 3S2, berarti baru berapa? 10, 12, habis 3S2 ke 3P6, berarti baru berapa? 10, 18, habis 3P6, 4S2 ya, 4S2 berarti berakhir di S. Nah, artinya ini berakhir di subkulit S ya, maka elektron valensinya ya dihitung S saja ini berapa? 2. Elektron valensi itu adalah EV, saya singkat EV. Maka dikatakan ya, karena berakhir di subkulit S berarti golongan A. Berapa? Ya 2, karena elektron valensinya 2. Nah, berarti ini adalah golongan 2A. Periode berapa? Ya, jumlah kulitnya dihitung dari yang terbesar. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada angka, berarti periode 4. Ya. Dihitung dari jumlah kulit yang paling besar. Jadi X20 itu terletak pada golongan
2A periode 4. Ya, masih belum jelas, saya lanjut ke X35. Berarti konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P, 6, 3S2, 3P, 6, 4S2, baru 20 ya. 4S2 habis ke 3D 10, baru berapa? 30 habis 3D 10, 4P 5. Harus hafal urut-urutannya. Nah, berakhir di P ya. Di sini berakhir di P. Maka elektron valensinya adalah S ditambah P. Berapa? Ya. Di sini berarti S yang terakhir berarti 2 ditambah 5. 2 ditambah 5. Berarti sama dengan berapa? 7. A apa B? A, karena berakhir di subkulit P. Ya. Jadi syaratnya kalau golongan A itu berakhir di subkulit S atau P. Berarti golongan 7A periode berapa? Ya, kulit yang paling besar adalah angka 4. Berarti periode 4. Itu cara menentukan golongan dan periode. Lanjut ke Z 28. Jadi 1S 1S2, 2S2, 2P, 6, 3S, 2, 3P, 6, 4S, 2, baru berapa? 10, 20, 3D, 8. Elektron valensinya adalah berakhir di mana? Di D. Di D, jangan lupa. Kalau berakhir di subkulit D maka nanti golongan B. Ya. Berarti S ditambah D. S yang terakhir berapa? 2 ditambah D 8. Berapa? 10. Ya, angka 10. Maka dianggap karena tidak ada golongan berapa? 10B, maka kalau 8, 9, 10 dianggap 8B. Ya. Jangan lupa ini adalah golongan 8B. Periode, ya, angka yang terbesar berapa? 4. Jangan 3, walaupun berakhir di 3D, tapi ini kulit terbesar adalah angka 4. Berarti periode 4. Ya, bisa dipahami ya cara menentukan letak unsur di dalam sistem periodik. Nah, saya kasih contoh lagi. Misalnya X23. Nah, berarti 1S2, 2S2, 2P, 6, 3S2, 3P. Berapa? 3P 6. Ya, baru 10, 18. Habis 3P 6, 4S2 baru 20. Habis 4S 3D berapa? 3D 3. Ya, berarti berakhir di D, maka ini adalah nanti golongan B. Berapa B? Berarti elektron valensinya adalah S ditambah D. S-nya berapa? 2 ditambah D-nya 3. Berarti golongan 5B. Ya, golongan 5B. Periode berapa angka terbesarnya? 4. Ya. Dipilih angka yang paling atau jumlah kulit yang terbesar, yaitu periode 4. Ya, bisa dipahami ya. Kalau misalnya Y30, berarti 1S2, 2S2, 2P, 6, 3S2, 3P, 6, 4S2, 3D,
berapa? 10. Berarti golongan A apa B? Golongan B karena berakhir di D. Nah, berapa elektron valensinya? Yaitu S tambah D. S ditambah D. Berarti 2 ditambah 10 berapa? 12. Ya, 12. Kalau 12 itu termasuk golongan tadi berapa? 2B. Kalau 11 itu 1B, kalau 12 2B. Itu ya cara menentukan letak unsur di dalam sistem periodik. Nah, sekarang saya kasih contoh yang ketiga. Nah, di sini, bila unsur yang elektron terakhirnya memiliki bilangan kuantum N-nya 3, L-nya 2, M-nya 1, S positif setengah. Tentukan nomor atom dan letak unsur tersebut di dalam sistem periodik. N3, masih ingat ya cara menentukan bilangan kuantum? N3, tulis 3. L2, berarti kalau L-nya 2 adalah subkulit apa? S, P, D, apa F? D, ya. Ayo diingat-ingat kembali. Ya, kalau L-nya 1 P, kalau L-nya 0 S. 3 D. Nah, sekarang M-nya 1 D punya berapa orbital? 5. Nah, di sini mulai dari angka min 2, min 1, 0, positif 1, positif 2. Di sini harus berakhir di M positif 1. Nah, S-nya positif setengah, berarti tanda panah ke atas. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti cuma diisi 3D4. Ya, cuma diisi 3D4. Berarti konfigurasi itu mulai dari 1S2 ya, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Ya. Berarti jumlah nomor atomnya berapa? Ini 2. Ini berapa? 8. Ini berapa? 8 tambah 4 12. Ini 2, berarti nomor atomnya adalah berapa? 24. Nah, letak unsurnya berarti golongan berapa? Golongan berakhir di 3D4. Berarti golongan A apa B? B. Berapa? Berarti S ditambah D. 2 tambah 4 berarti 6. Periode, jadi ini 2 ditambah 4 jadinya 6B. Periode paling besar berapa? Periode 4. Itu cara menentukan nomor atom, golongan, dan periode bila diketahui bilangan kuantumnya. Nah, itu sedikit cara menentukan letak unsur di dalam sistem periodik. Semoga bisa dipahami. Belajar ya, tetap semangat belajar, jangan menyerah, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.